Di sini saya akan bahas mengenai review perkuliahan mengenai anatomi organisasi. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai anatomi organisasi. Sebelum itu, saya akan mendefinisikan mengenai apa itu anatomi dan apa itu organisasi. Nah, anatomi adalah komponen yang menjadi motor penggerak dari sebuah organisasi. Sedangkan organisasi adalah 2 atau 3 orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama dengan cara bekerja sama. Jadi, anatomi organisasi adalah komponen yang mengatur orang-orang yang tergabung di dalam sebuah organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut dapat tercapai. Nah, organisasi sendiri itu diibaratkan seperti sapu lidi, di mana jika sapu lidi tersebut tidak kuat, maka akan sulit untuk membersihkan suatu pekarangan. Begitupun sebaliknya, jika sapu lidi tersebut kuat dan menyatu, maka akan mudah untuk membersihkan satu pekarangan. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai struktur yang terdapat di dalam anatomi organisasi. Yang pertama yaitu ada top manager. Nah, di top manager ini contohnya seperti pemimpin, ketua umum, ataupun direktur. Kemudian ada middle manager, contohnya seperti sekretaris atau ketua bidang. Dan yang terakhir yaitu ada bottom manager atau bawahan manager. Nah, selanjutnya kita akan beralih mengenai proses dan prosedur dalam sebuah organisasi. Proses berarti suatu tahapan untuk mencapai suatu kemajuan. Adapun proses-proses dalam anatomi organisasi yaitu pertama, ada anggaran dasar. Yang kedua, ada kepemimpinan. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Yang keempat, ada budaya organisasi. Dan yang kelima yaitu ada perilaku organisasi. Untuk perilaku organisasi sendiri merupakan semua aspek tingkah laku yang terdapat di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi individu, ataupun sebaliknya, semua aspek tingkah laku individu yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi. Terdapat beberapa cara atau beberapa alasan seseorang mengikuti organisasi. Yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis ini artinya kemampuan seseorang dengan alasan fisik ingin mengikuti organisasi tersebut. Misal, seseorang memiliki alasan supaya dapat mengembangkan bakat seperti lari, maka ia mengikuti organisasi terkait bidang olahraga lari. Kemudian ada alasan yang kedua, rasa aman. Dan yang ketiga yaitu ada kebutuhan sosial. Alasan ini karena kita adalah sebagai makhluk sosial, maka ada rasanya ingin berinteraksi dengan orang baru dan menambah relasi dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu penghargaan. Kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Kemudian terdapat beberapa aspek yang terdapat di dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada motivasi, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada konflik, dan yang terakhir ada resolusi konflik. Selanjutnya berdasarkan jurnal yang saya temukan, menurut pendapat Davis dan Neustrom pada tahun 1985 dinyatakan bahwa ada 4 tipe atau model dalam perilaku organisasi. Secara ringkas, poin penting dari keempat tipe yang dimaksud agar lebih tampak perbedaan dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu ada tipe otokratik. Nah, tipe ini menunjukkan bahwa perilaku organisasi menunjukkan beberapa poin penting yang mudah dikenali. Di antara lain, melalui gaya pimpinan organisasi yang memandang bahwa organisasi adalah miliknya pribadi, menggunakan organisasi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pribadi, kemudian memperlakukan bawahan sebagai alat semata untuk mencapai tujuan, kemudian menganggap kritik dan saran bawahan sebagai suatu yang menyudutkan pribadinya. Tipe yang kedua yaitu tipe kustodial, di mana perilaku organisasi ini dicirikan oleh ketergantungan organisasi pada sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan.
seperti diarahkan pada pembayaran gaji dan manfaat. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi suportif atau tipe mendukung. Model ini tidak mengandalkan materi saja atau kekuasaan semata, namun secara dominan bergantung pada kepemimpinan di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada model sistem. Tipe ini adalah model yang paling ideal. Para individu dapat menggali makna dari apa yang mereka kerjakan, bukan hanya bergantung pada kekuasaan, reward, dan keteladanan serta kepemimpinan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.